Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Di sini saya mau bercerita sedikit tentang pengalaman misteri yang berjudul Misteri Rumah Bercat Kuning. Jadi gini, dulu sekitar tahun 2015, aku dan suami ingin membeli rumah yang sudah siap huni di kota A. Kebetulan saya asli dari, sebut saja kota A. Kami berdua mulai mencari-cari informasi ke sana kemari tentang rumah yang akan dijual. Mulai dari tanya ke saudara, ke teman, ke tetangga, bahkan melalui sosmed pun kami cari-cari informasi. Tak berselang lama, sekitar 2 mingguan, datanglah saudaraku menawarkan sebuah rumah milik temannya kepada kami. Letaknya lumayan strategis di sebuah perumahan tak jauh dari pusat kota. Aku dan suami pun tertarik untuk melihatnya. Dan keesokan harinya, kita semua sepakat untuk mengunjungi rumah tersebut dan berharap langsung cocok dengan rumah yang akan dituju tersebut. Tak memakan waktu lama, sekitar 10 menit, kami telah sampai ke tempat tujuan. Karena rumahku sebelumnya masih dekat dengan lokasi tersebut. Sesampainya di sana, kami langsung saja melihat-lihat semua isi rumahnya. Rumah bercat kuning dan berlantai 2, sukses memikat hatiku dan suami. Rumah itu tidak terlalu besar, hanya berukuran sekitar 8 bata. Kalau orang A bilang dengan tempat garasi di depannya. Kami merasa cocok dengan rumahnya karena menurut kami rumahnya nyaman, strategis, terutama cocok dengan kantong kami. Singkat cerita, setelah deal rumah itu kami beli, tak menunggu waktu lama, kami pun mulai mengemas-kemas barang yang akan kami bawa pindah ke rumah yang baru. Sebelum pindahan, aku dan suami berinisiatif untuk mengunjungi rumah tersebut untuk dibersihkan terlebih dahulu. Dari situlah awal mula kejanggalan rumah bercat kuning ini. Ketika kami masuk ke dalam rumah sambil mengucapkan salam, tanpa diduga dari atas genteng terdengar suara batu kerikil berjatuhan ke bawah. Sontak saya dan suami pun kaget dan bergegas untuk melihatnya keluar. Dari luar pintu, tepatnya di teras depan, sudah banyak sekali kerikil yang berjatuhan. Tapi di situ kami berpikir mungkin ada anak-anak kecil di belakang rumah yang sedang bermain dan iseng melempar kerikil itu. Kami pun tak menghiraukan kejadian tersebut dan mulai melakukan beres-beres rumah seperti awal tujuan kami. Selang beberapa hari, kami pun pindah dan semua barang-barang telah masuk ke rumah baru tersebut. Kami pun membereskan barang-barang sedikit demi sedikit hingga keesokan harinya di pagi hari suami pamit untuk pergi bekerja. Tinggallah aku dan anakku laki-laki yang berumur 3 tahun. Hari itu aku menelpon sepupu perempuanku untuk menemani dan membantuku
membereskan barang-barang. Selang beberapa jam, dia pun datang. Ketika kami asik membereskan barang-barang di lantai atas sambil bercanda-canda, tiba-tiba anakku manggil-manggil ayahnya. Katanya, "Hore, ayah udah pulang." Sontak aku kaget, karena waktu itu jam masih menunjukkan pukul 12 siang. Dan itu bukan waktunya suamiku pulang. Dan di situ aku dan sepupuku memang mendengar suara langkah kaki yang akan menuju ke lantai atas. Anakku ketawa-tawa dengan tangan nunjuk-nunjuk ke tangga sambil bilang, "Itu ayah, itu ayah." Sepupuku langsung berdiri untuk memastikan siapa yang datang. Tapi ternyata di tangga itu tidak ada siapa-siapa. Sepupuku mencoba mencari ke bawah dengan berpikir mungkin suamiku jahil dengan bersembunyi di bawah. Tapi setelah dicari-cari seisi rumah, ternyata memang tidak ada siapa-siapa yang datang. Sepupuku langsung lari ke atas lagi sambil terlihat sedikit pucat dan bilang ke saya kalau rumahnya seram katanya. Setelah kejadian itu, aku pun tak meneruskan beres-beres karena merasa sedikit takut. Aku pun ikut pergi ke rumah sepupuku bersama anakku sambil menunggu suami pulang kerja. Ketika sore tiba, akhirnya suami pulang kerja dan menjemput aku dan anakku di rumah sepupuku. Dan kami bergegas pulang ke rumah. Dan sesampainya di rumah, aku menceritakan kejadian siang tadi kepada suami, tapi dia hanya bilang, mungkin anakku hanya mencoba untuk menjahili aku dan sepupuku. Aku pun mulai berpikir positif lagi. Mungkin iya kejadian tadi hanya keisingan anakku saja. Setelah malam tiba, sekitar jam 10 malam, dari balik tembok dekat tangga terdengar jelas sekali suara orang yang sedang memukul-mukul palu ke tembok kami. Otomatis kami pun saling berpandangan. Tapi suami bilang mungkin di belakang rumah kami ada orang yang sedang membangun rumah atau sekedar membenahi rumahnya. Tapi aku sedikit heran, masa iya orang bangun rumah malam-malam begini, sedangkan dari tadi siang tak ada suara begitu. Lagi-lagi kepalaku dipaksa untuk berpikir positif. Awalnya aku tak keberatan dengan suara itu yang selalu muncul di jam-jam 10 sampai 1 dini hari. Tapi setelah seminggu pun suara itu masih saja muncul setiap malam. Kami pun mulai terganggu dan berencana untuk melihat keadaan rumah yang ada di belakang rumah kami itu besok siang. Tapi alangkah terkejutnya ketika kami melihat ke belakang, hanya ada benteng besar. Dan setelah kita tanya-tanya ke tetangga sekitar, ternyata di balik benteng itu adalah kuburan. Akhirnya kami pun pulang ke rumah dengan perasaan sedikit takut. Dari situ, suami mulai paham dengan keadaan rumah itu. Ternyata banyak penghuni yang tak kasat mata di rumah yang baru kami beli ini. Tapi suami tetap meyakinkanku untuk tidak takut dengan gangguan mereka dan menyuruhku untuk lebih sering beribadah. Dengan terpaksa aku menuruti perkataan suami untuk tidak takut. Tapi tetap saja hatiku berkata lain.
Semakin hari, semakin banyak kejadian aneh yang aku alami. Terutama di tangga, aku merasa tempat paling menyeramkan. Seminggu ini suami kerja bagian shift malam. Itu berarti seminggu ini aku akan melewati malam-malam hanya berdua dengan anakku dalam ketakutan. Setiap malam aku selalu mendengar suara anak kecil ketawa-ketawa di tangga. Terus lari-larian di tangga. Dan suara orang yang mukul tembok itu pun masih ada setiap malamnya. Hingga suatu malam aku benar-benar merasa diteror oleh makhluk-makhluk itu. Sekitar jam 8 malam anakku udah tidur. Dan tinggallah aku sendiri dengan mata masih terjaga. Beberapa menit kemudian ada yang ngetok-ngetok pintu kamar. Aku coba buka dan ternyata gak ada siapa-siapa. Aku tutup lagi pintunya dan terdengar bunyi ketukan pintu lagi. Tapi kali ini dari pintu balkon. Aku pun takut, tak berani membuka pintu. Karena mana mungkin ada orang di luar balkon lantai 2. Setelah itu, pintu kamar diketuk lagi. Terus pintu balkon diketuk lagi. Begitu terus selang setengah jam. Dari situ aku mengaji dengan suara lantang, tapi tetap saja tak menghilangkan rasa takut itu. Aku menangis jadi-jadinya sambil terus menelpon suami. Suami pun mencoba menenangkan aku sampai dia pulang kerja. Sekitar pukul 1 dini hari, teror itu baru berhenti. Dan kebetulan suami pun pulang kerja. Saat suami pulang, aku langsung tertidur lelap karena mungkin kecapean sehabis nangis. Masih banyak kejadian aneh di rumah ini. Bahkan suatu hari, keluargaku datang mengunjungiku tepat jam 5:30 sore. Ketika kami sedang berkumpul di dapur karena sambil masak-masak, tiba-tiba lampu padam. Seketika itu aku dan ibuku mendengar ada orang yang sedang mandi di kamar mandi yang kebetulan bersebelahan dengan dapur. Tadinya aku dan ibu berpikir kalau itu adalah salah satu dari keluarga kami yang sedang mandi. Tapi tak berselang lama, lampu kembali terang dan melihat semua keluarga masih berkumpul. Sontak aku dan ibu saling tatap-tatapan dan membuka pintu kamar mandi yang ternyata kosong. Terus aku juga sering dengar wastafel di dapur itu nyala sendiri. Dan seperti ada orang yang mencuci piring. Tapi ternyata tidak ada siapa-siapa di sana. Akhirnya aku dan suami mengadakan acara syukuran dengan mengadakan pengajian di rumah itu. Setelah acara selesai, kami pun bertanya kepada ustadz yang mengisi acara pengajian itu tentang keadaan rumah kami ini. Pak Ustadz bilang kalau sebelum kami tempati, rumah itu sudah menjadi rumah mereka. Dan mereka belum terbiasa dengan kehadiran kami. Makanya mereka sering mengganggu kami. Tapi Pak Ustadz bilang kalau kejadian ini gak akan selamanya selama kami tetap rajin beribadah. Dan ternyata benar setelah melewati waktu beberapa bulan, akhirnya kami pun mulai terbiasa dengan keisengan mereka. Mereka pun sudah mulai tidak mengganggu kami,
mungkin hanya sesekali saja, kata Pak Ustadz. Mereka sudah bisa beradaptasi dengan kami. Kami pun hingga sekarang hidup tenang di rumah itu. Sampai sekarang anak kami sudah 2. Sekian cerita pengalaman yang mungkin bagi kalian biasa, tapi bagi saya itu serem sekali. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.